Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arliandi dengan NPM 240639964 akan mengambil judul ya. Kita akan menganalisis termodinamika dan bagaimana kita merancang bakat listrik siklus kombinasi PLTGU ya untuk mendukung kebutuhan energi di Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. Di tepatnya Papua Tengah. Selanjutnya. Oke, jadi kenapa abstrak itu? Kita ini akan menyajikan ya bagaimana kita menganalisis termodinamika dan juga bagaimana kita merancang konseptual PLTGU-nya gitu untuk kebutuhan energi di Kecamatan Mimika Baru. Kenapa di Kecamatan Mimika Baru, teman-teman? Karena kita ada yang namanya tingkat elektrifikasi ya, yang dimana itu Papua itu termasuk salah satu yang masih rendah di Indonesia ya. Ini yang menjadi apa ya keinginan saya agar mengambil data di Kabupaten Mimika Kecamatan Mimika Baru ini ya. Untuk siklusnya kan apa? Saya akan memakai siklus kombinasi ya untuk memaksimalkan efisiensi karena berdasarkan data populasi dan asumsi kebutuhan industri di sini tuh kita akan merancang ya, untuk menghasilkan daya itu sebesar 19,2 MW. Hasil perencanaan ini diharapkan ya akan menjadi solusi andal untuk memenuhi kebutuhan energi di Mimika Baru. Nanti kita akan membahas ya bagaimana cara menghitung kebutuhan energinya dan lain-lain ya. Kenapa bisa dapat segini gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini akan daftar isinya ya. Inti dari pembahasan hari ini. Oke, kita akan masuk ke latar belakangnya. Sebenarnya apa sih yang membelatar belakangi dalam hal ini gitu. Pertama, saya konsen ya, peran energi itu sangat penting dalam pembangunan gitu ya. Karena tidak semua wilayah di Indonesia itu memiliki akses listrik yang merata. Dan kebanyakan yang nggak merata itu ya di kawasan timur. Artinya kita ini masih belum bisa mandiri dalam hal energi. Yang waktu itu disempat bahas Pak Balil ya, kemandirian energi ya. Ini menjadi tantangan ya dalam pemenuhan kebutuhan energi di Mimika Baru ini. Dan juga masalah listrik di Papua yang sudah saya singgung sebelumnya ya, yaitu tingkat elektrifikasinya yang rendah gitu. Nanti ada datanya ya, kenapa bisa rendah yang tadi ya, yang datanya. Ya dalam konteks ini ya, meskipun wilayah domestik di Kecamatan Mimika Baru ini tidak terlalu padat ya, kebutuhan listrik ini jauh lebih rata-rata karena potensi keberadaan industrinya itu dan perkembangannya itu berskala besar. Jadi statusnya itu sebagai pusat kegiatan ekonomi lah dan pemerintahan di kota Timika. Dan ketiga, kebutuhan listrik yang tinggi ya karena sektor industri ya mau nggak mau ya. Karena ini kita harus mendorong ya menciptakan bagaimana kita itu membagikan solusi pembangkit listrik yang efisien tapi berkelanjutan juga, tapi ramah lingkungan juga gitu maksudnya. Solusi yang diusulkan. Jadi solusi ini saya mengusulkan ya, bagaimana saya akan membuat mereka sebagai listrik yang ya dengan mengintegrasikan siklus kombinasi ya, Brayton dan Rankine ya, untuk meningkatkan efisiensi termal ya, karena semakin tinggi efisiensi termalnya itu bahan bakar yang digunakan sebagai hemat gitu ya, itu yang saya pahami ya. Dengan demikian diharapkan ya ini itu bisa menjadi fondasi bagi pembangunan infrastruktur energi kita yang lebih andal agar kita Indonesia itu bisa mandiri energi. Semua pulau listriknya terakses eh, dan juga itu yang menjadi latar belakang keseluruhannya selanjutnya. Ini ada rumusan masalah ya. Sebenarnya di Mimika Baru itu untuk menghitung kebutuhan energinya itu gimana sih? Apakah dapat dihitung gitu? Dan juga bagaimana sih si perencanaan PLTGO ini itu bisa meningkatkan efisiensi termal gitu. Ini rumusan masalahnya ya. Lalu tujuannya apa? Ini tujuannya intinya ada tiga sih sebenarnya. Kita akan analisis dulu nih di Kecamatan Mimika Baru ini perlu suplai listrik berapa, kebutuhan daya di Mimika Baru ini berapa, dan juga tentunya ya kita merancang pembangkit PLTU ya siklus komunikasi sederhana. Dan juga ada penghitungan efisiensi dan termodinamika sistem itu sendiri. Lalu langkah selanjutnya apa? Ya langkah selanjutnya kita harus paham dulu. Nah, ada dasar-dasar termodinamika ya. Termodinamika 1, 2, 3, dan 0 ya. Dan juga
Itu yang harus kita pahami sebagai pondasi kita buat melangkah ke pembelajaran selanjutnya. Dan juga entalpi itu seperti apa, entropi apa, dan kerja seperti apa. Tapi kamu bertanya-tanya gak sih, kenapa kita itu nggak pakai siklus tunggal gitu? Ya balik lagi ke efisiensinya. Siklus Brayton, yang dimana dia itu menggunakan gas ya sebagai fluida kerjanya. Nah, hasil sisa gas pembuangannya itu ya dibuang ke alam gitu, nggak dimanfaatkan lagi. Jadi efisiensinya itu sekitar 30% sampai 40% ya, agak cukup kecil ya. Karena target saya itu kan di Mimika Baru ini agar menciptakan efisiensi termal yang lebih tinggi, bahan bakarnya hemat, dan bisa mandiri dalam energi di Kecamatan Mimika Baru itu sendiri. Nah, begitu juga dengan siklus Rankine. Dia itu menggunakan uap sebagai fluid kerjanya. Jadi aku berpikir, kenapa nggak kita gabungin aja ya? Oke, kita masuk ke prinsipnya ya. Ini prinsipnya teman-teman. Jadi sederhananya, jadi gas buang siklus Brighton itu ya, itu kan terbuang sia-sia tuh. Itu akan dimanfaatkan lagi, digunakan lagi sebagai sumber energi untuk menjalankan siklus Rankine. Itu prinsip utamanya. Itu yang mau saya rancang. Ya, masuk ke bab 3 ya, metodologi perancangan ya. Ini ada data dan asumsi ya. Saya ambil data. Ternyata suhu rata-rata di Mega Baru itu sekitar 25 derajat Celcius. Kalau kita, apa ya namanya, di konversi Kelvin, kalau nggak salah ditambah 283 Kelvin ya, itu sekitar 298 Kelvin. Di sini ada berbagai asumsi ya, tapi tidak semuanya asumsi teman-teman. Ada beberapa yang emang udah nilainya segitu. Contohnya ini, panas spesifik si CP itu emang nilai segini teman-teman. Rasio panas 14. Ini ada penjelasan kenapa 14 ini. Dan efisiensi kompresor berapa, turbin, dan lain-lain ya. Ya, saya asumsikan. Oke, eh, langsung ya, kita bagaimana sih kita ngitung kebutuhan daya di Mimika itu, bagaimana sih persuplai listrik berapa. Ini saya ambil datanya ya, ini ada sumbernya ini. Dari langsung BPS di Kecamatan Mimika Baru itu sendiri ya. Oh, ternyata ada terdiri dari beberapa kelurahan ya. Bisa kita lihat ya, masing-masing kelurahannya itu berapa nih ininya nih, pengguna PLN-nya nih, ya kan? Ini bisa kita lihat ya, totalnya ada 29.873 ya. Dan ada juga ya bukan pengguna listrik, jadi belum merata semuanya nih, walaupun masih kecil ya hitungannya. Itu ada di Timika Jaya ya, kelurahan desa. Ini menarik. Kita asumsikan aja ya, berarti per pengguna tuh. Di Indonesia ya rata-rata itu ya sekitar 250 kWh per bulan. Kalau kita konversi ke tahun ya masuknya ke 3.000 lah ya. Lalu kita kalikan nih dengan yang tadi ya, 29873 yang ini nih. Yang ini nih, nilai ini ya. Kita kalikan dapat tuh per tahun tuh sekitar 89.619.000 kWh per tahun. Lalu apa? Apakah udah? Belum. Tadi yang sudah dijelaskan di abstrak latar belakang ya, ada potensi industri yang sangat bagus di Mimika Baru ini, menarik ya. Kita asumsikan sebenarnya aneh mengambil 20%, tapi kalau 25% naik 5%, ya oke lah, asalkan dalam rentang 20 sampai 25% ya. Itu asumsinya ya. Ya tinggal dikali 20% ya. Jadi, oh ternyata gini nih total kebutuhan industrinya sekitar 27.440.750 kWh per tahun. Di total kebutuhan seluruhnya sekitar 112.3.750 kWh per tahun. Lalu ini buat apa? Kita ngitung ini buat apa? Oke, kita lanjut ke perhitungan selanjutnya ya. Kita akan ke konversi ke kapasitas pembangkit ya, MW. Di mana kita akan hitung dari rata-ratanya nih. Dapat nih sekitar 12.748 kW. Dan juga ya entah di PLTU, PLTS ya yang solar panel, itu pasti ada daya puncak teman-teman. Ada daya puncak lah, daya daya tingginya gitu. Dengan ya faktor beban 1,5 ya, atau enggak dikali 20% kalau nggak salah ingat saya waktu itu. Jadi kita dikali 1,5 aja ya, mendapatkan sekitar nilai segini. Kita konversi ke mW ya, jadi dapat 19, mW ya, perkiraan daya listrik yang dibutuhkan Mika Baru ini. Jadi ini yang saya taruh di awal ya. Ini penjelasannya kenapa dapat 19,2 mW, dan datanya dari mana? Datanya langsung dari Badan Pusat Statistik Mimika Baru itu sendiri ya. Ya, langsung ke hasil pembahasannya ya. Ada
sudah saya singgung ya, ada dua siklus utama dalam hal ini. Kita combine ya, kita combine untuk meningkatkan efisiensi thermalnya, biar hemat ya bahan bakarnya, dan ini akan menjadi bahasan. Diagram skematik ya, bisa kita lihat proses siklusnya ya, dan juga ada TS diagram ya. Di sini ada siklus Rankine dan juga ada siklus Brayton ya. Kompresor untuk menaikkan tekanan ini masuk sini nih, pasti lebih panas nih. Dan juga keluar dari turbin tuh, suhunya menurun dan akan ada pertukaran panas ya. Jadi di sini ada pertukaran panas masuk ke turbin ya, dan itulah gambaran kesannya. Ini dalam superheated ya, karena ada di kanan nih, karena garis ini nih garis saturasi. Garis saturasi berarti ini satu saturasi. Saturasi, superheated, kita asumsikan aja gitu ya awal. Lanjut ya. Oke, kita bahas untuk siklus Brighton itu sendiri ya. Dimana kita mulai dari titik 5 ke 6 nih. Dari sini dulu nih kita. Nah, di sini masuk, kompresor, keluar kompresor, suhu keluar kompresor yang ideal ya. Kita menggunakan rumus ya, dapat 650 Kelvin. Dan ada teori ya. Ini ini fakta ya sebenarnya. Suhu aktual itu pasti selalu besar dari suhu ideal. Itu pasti, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita suhu idealnya di sini ya, ya suhu aktualnya bisa lebih tinggi nih di sini ya, bisa di sini. Nah, kira-kira bisa. Nah, habis 5 ke 6, ini habis 5 ke 6 ya, masuk ke ini nih, ke in. Panasnya akan ditambah dia, gitu. Akan ditambah, dia sesuai ya, titik 6 ke 7 ya. Ke in gasnya dapat ya sekitar 811,3 Joule per kilogram ya. Lalu apa? Ekspansi di turbin gas, titik 78. Pas ini suhunya turun tuh, Pak. Rumus ininya kita balik ya 1/12 sesuai rumus ya. Jadi dapat 724 Kelvin. Suhu aktualnya, suhu aktual ya akan lebih tinggi ya pasti ya, 800 Kelvin satu. Lalu untuk kerja bersihnya ya, kerja bersihnya gimana? Kerja bersihnya itu kita menggunakan nilai panas spesifik ya, yang CP tadi yang 1005 ya. Yang ini ya, kita kurangin, dapat sekitar 364,4 kilojoule. 1473 nih. 1473 itu dari mana? 1473 itu dari yang sini teman-teman. Yang maksimum ya, suhu maksimumnya si si gas ya. Nah, oke, itu juga kita kurangin ya dengan 647, 4,7 ya. Bisa kita lihat ya, suhu keluar kompresornya yang aktual T6. Kita mendapatkan nilai sekian. Dan lanjut ya, Brighton udah melakukan perhitungan, kita akan melakukan perhitungan siklus Rankine ya. Yang lima itu siklus keluar. Kita mengasumsikan kan awalnya itu tekanannya sekitar 10 kilopascal ya, dan suhunya itu sekitar 773 Kelvin. Kalau kita ubah ke Celsius itu dapatnya sekitar 490-an lah ya. Lalu kita bisa dapat entropinya teman-teman lewat sini, lewat sini ya. Mana ya tadi ya, kita cari diagram pressure table-nya ya, 10 kilopascal. Ini dapat teman-teman, karena garisnya masih disaturasi ya, dapat nilai entropinya. Bang, tapi ini gimana nih bang ya? Kok di sini lebih kecil ya? Ya berarti ini kondisinya superheated teman. Ya sudah ya. Ini sudah dapat. Habis itu kita masuk ke WP ya. Ya di mana kita mendapatkan 1527 kilojoule per kg ya, tinggal ditambahin dapat H2-nya. Untuk H3-nya dapat dari mana?
Sebenarnya saya melakukan perhitungan ya, tapi langsung saya catat di sini. Itu dari ini nih, kan tekanannya ini kan, tekanan yang eh, dapatnya dari mana? Oh, yang dikali tadi ya. Yang ini teman-teman. 1,5, 1,6. Jadi langsung aja ya, masuk ke superheated karena tadi kondisinya superheated ya. Nah, aku dapatnya dari sini nih. Superheated 1, ya ini ya, antara 1,2 sampai 1,4 ya. Untuk suhunya ya kita ambil lah, ke 490 ya, 500 lah, yang mendekati ya. Nah, teman-teman, 3477, 3478 dengan melakukan perhitungan ya, kita mendapatkan 3477,2 kilojoule per kilogram ya. Dan juga untuk yang sampat idealnya dapat segini, sampat sampat aktualnya pasti selalu besar ya, bukan 40,72. Lalu dapatlah gain steamnya yang dimana didapatkan sebesar 3293,8 kilojoule per kilogram ya. Ini untuk perhitungannya ya. Lanjut, lalu kita menganalisis ya total siklus kombinasinya ya. Pertama dari rasio aliran massa ya. Di mana panas buang gas itu, buang gas ya, sebagai berikut: 15 kali 800,1 300 ya, dapat 2,6 kilojoule per kilogram ya. Dan juga kita dapat juga ya di M uap dibagi M gas sama dengan kibob gas per Kein steam sama dengan 526 bagi 376,86 dapat sekitar 0,153. Jadi kerja bersih totalnya WNS gas sekitar ya 366,4 kilojoule. Jadi dia totalnya tadi kan dari yang gas itu udah dapat ya, uap dan sebagainya, mendapatkan nilai 473,22 kilojoule per kilogram ya. Juga untuk entalpinya dapat tadi 4 steam, dan efisiensi totalnya WN total 473 dibagi Kein gas sekitar 812,3 ya, atau bisa dapat 58,25% itu tinggi. Dan juga untuk laju aliran massa ya untuk 19,2 MW, berapa sih sebenarnya laju aliran massanya? Ini kita masukkan ya, untuk M gasnya 19.200 kW atau 19,2 MW ya, dibagi 473,22 kJ per kilogram dapat sekitar 40,57 kilogram per second. M buap ya, kita kalikan daya 0,153 ya kali 40,57 dapat 6,2 kilogram per second. Ini untuk analisis komponennya. Lalu kesimpulannya apa sih? Kita udah melakukan analisis ya termodinamika gitu, dan rancangan yang telah kita lakukan, kita bisa menyimpulkan teman-teman, itu siklus kombinasi di kecepatan baru ini solusi layak ya, dan sangat efisien ya untuk memenuhi kebutuhan energi di UPL tersebut. Karena kenapa? Pembangkit ini dirancang dengan kapasitas 19,2 MW yang sudah kita buktikan dengan perhitungan tadi gitu ya. Lalu efisiensi totalnya cukup besar, sekitar 58,25%. Ini sangat menarik karena efisiensi yang tinggi itu secara langsung ya, itu akan berdampak pada penurunan konsumsi bahan bakar gitu, lebih hemat ya, menghemat biaya operasional dan membuat proyek ini lebih berkelanjutan dan akan lebih ramah lingkungan lagi teman-teman gitu. Yang sesuai dengan target pemerintah ya, target net zero tahun 2050 ya, kita inilah yang terus kita pelajari dari sekarang. Ini untuk daftar pusaka ya, lampirannya saya mengambil beberapa sumber dari sini, ada BPS, ada zona EBT, BPS ya, dan juga buku PDF Engineering Termodinamika. Terima kasih pembahasan dari saya, bagaimana saya
mempresentasikan tugas saya di sini. Terima kasih kepada Pak Agus. Mohon maaf atas kesalahannya. Jika ada yang salah, maafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.